Gak berhenti sampai di situ aja nih Lur. Gugum yang saat itu merasa kesetanan memutuskan untuk melanjutkan aksinya dan naik ke lantai 2 menuju kamar Dukut, ayah dari Dewi yang saat itu kebetulan sedang beristirahat di kamar karena sedang sakit. Halo rekan-rekan sejawat, gimana kabar hari ini? Tentu baik-baik aja ya. Kali ini AA mau ngebahas kasus yang benar-benar menyayat hati banget nih Lur. Sebuah kisah percintaan dua sejoli yang berakhir sangat-sangat menyedihkan. Bahkan jujur aja nih Lur, AA gak bisa membayangkan seperti apa jadinya jika kita harus kehilangan keluarga yang sangat-sangat kita sayangi karena orang yang pernah singgah di hati kita selama bertahun-tahun. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Kali ini kita berkenalan dengan wanita lugu nan manis bernama Dewi Febrian, berusia 23 tahun, yang merupakan seorang gadis yang tinggal bersama dengan keluarganya di Jalan Bungur 3, Priuk Jaya, Tangerang. Ia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan suami istri bernama Dukut dan Herianti. Diketahui adik-adiknya bernama Bagus dan Pras dan keduanya masih sekolah. Untuk kesehariannya, Dewi bekerja di sebuah perusahaan swasta yang berlokasi di kota Tangerang. Nah, Dewi ini telah memiliki seorang kekasih yang bernama Ramadan Gumilar alias Gugum, berusia 25 tahun. Awalnya pasangan ini baru bertemu ketika Dewi dikenalkan oleh adik sepupunya kepada Gugum. Dari perkenalan singkat itu, keduanya saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah menjalin komunikasi yang lebih dekat, gak lama setelah perkenalan itu, keduanya memutuskan untuk berpacaran pada tahun 2007. Sebagai sepasang kekasih, Dewi juga gak segan untuk mengenalkan Gugum kepada orang tuanya. Bahkan gak jarang nih, sang kekasih datang ke rumahnya untuk sekedar bersilaturahmi dengan keluarga Dewi, dan begitupun sebaliknya. Menurut keluarga Dewi, Gugum memang udah dianggap seperti keluarga sendiri. Sampai-sampai ketika Dewi sedang gak berada di rumah sekalipun, Gugum tetap sering berkunjung ke sana. Nah, untuk kesehariannya, Gugum ini gak bekerja dan hanya menghabiskan waktunya di rumah Dewi. Diketahui, ia seringkali membantu bersih-bersih rumah ataupun mengantar adik Dewi yang masih kecil ke sekolah. Menurut penilaian Dewi tentang Gugum kepada keluarganya, kekasihnya itu merupakan seorang pacar yang sangat baik, sopan, walaupun terkadang bersifat kekanak-kanakan, gak dewasa, dan sering meminjam uang. Gak hanya kepada Dewi aja, ternyata pria ini juga seringkali meminjam uang kepada keluarga Dewi. Pernah nih, di suatu ketika, Gugum meminjam uang kepada ibunda Dewi beberapa juta untuk membeli laptop. Karena memang sudah dianggap seperti keluarga sendiri, ibunda Dewi pun gak segan-segan untuk mengulurkan tangannya dengan memberikan pinjaman uang kepada Gugum. Awalnya nih Lur, hubungan dua sejoli ini berjalan baik-baik aja. Namun akhirnya, permasalahan pinjam-meminjam uang yang gak pernah selesai membuat hubungan mereka menjadi berantakan. Padahal hubungan tersebut udah terjalin cukup lama, yakni sekitar 7 tahun. Masalah pinjam-meminjam uang tersebut menjadi besar karena setiap kali pihak keluarga Dewi mencoba untuk menagih, Gugum seakan-akan lupa dan mengelak dengan berbagai alasan. Emang yang udah-udah kalau ngutang itu ya lebih galak. Sebagai orang tua, tentunya sikap kekasih anaknya yang seperti itu gak mencerminkan sikap yang bertanggung jawab. Pihak keluarga Dewi pun mulai menjadi ragu dengan Gugum. Seandainya hubungan mereka terus berlanjut ke pelaminan. Di sisi lain, Dewi yang merasa malu karena pacarnya masih aja kekanak-kanakan dan gak bertanggung jawab, kemudian memilih untuk mengakhiri hubungan mereka. Gugum yang masih mencintai kekasihnya tersebut tentu aja gak mau diputuskan begitu aja. Sehingga ia berkali-kali meminta maaf
dan memohon kepada Dewi untuk gak meninggalkannya. Namun sayang, keputusan Dewi udah bulat, sehingga ia gak mau lagi untuk mempertahankan hubungan itu, meskipun udah terjalin lama selama 7 tahun. Penolakan tersebut tentunya membuat Gugum merasa sangat kesal kepada Dewi dan keluarganya. Ditambah lagi, keluarga Dewi terus-menerus menagih hutang kepadanya, sehingga ia pun menjadi nekat dan gelap mata. Semua kejadian mengerikan ini terjadi pada 29 April 2014 siang hari. Kala itu, Gugum dan Ibunda Dewi sempat makan siang bersama di dalam dapur, sambil berbincang dengan obrolan yang cukup serius. Di sana Gugum meminta tolong kepada Ibunda Dewi untuk membujuk anak sulungnya agar mau berbalikan lagi dengannya. Namun permintaan tersebut gak disetujui oleh Herianti, ibunda dari Dewi. Di dalam perbincangan itu, Herianti mengatakan jika dirinya gak merestui Dewi kembali dengannya karena Gugum merupakan seorang pengacara pengangguran banyak acara yang memiliki hutang di mana-mana, termasuk kepada keluarga mantan kekasihnya sendiri. Selain itu, Herianti juga sempat mengatakan bahwa Dewi telah dijodohkan dengan laki-laki lain yang jauh lebih mapan. Mendengar pernyataan tersebut, secara spontan, Gugum langsung menghubungi Dewi yang saat itu sedang bekerja untuk memastikan kebenaran dari ucapan sang ibunda. Selain itu, di dalam panggilannya, Gugum juga kembali meminta kepada Dewi untuk berbalikan. Tapi karena saat itu Dewi sedang sibuk bekerja, ia pun dengan tegas menolak Gugum dan langsung mematikan teleponnya. Penolakan ini akhirnya membuat emosi Gugum langsung tersulut. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung mengambil sebuah kunci pipa dari dalam lemari dapur dan memukul bagian kepala Herianti, ibunda dari pujaan hatinya, hingga tersungkur. Setelah Ibunda Dewi gak berdaya, Gugum bergegas mengambil sebilah pisau dan langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian perut Herianti berkali-kali. Sebenarnya saat kejadian ini terjadi, Herianti sempat melakukan pemberontakan. Namun karena kalah tenaga, beliau pun akhirnya meregang nyawa gak lama setelah itu. Mendengar suara ribut-ribut dari dapur, anak bungsu keluarga tersebut yakni Pras langsung bergegas turun dari lantai atas menuju sumber suara. Di saat ia sampai di dapur, seketika itu juga Pras langsung dihantam oleh Gugum dari arah belakang. Mantan kekasih kakaknya itu memukulkan kunci pipa ke bagian belakang kepalanya berkali-kali hingga meregang nyawa. Gak berhenti sampai di situ aja nih lur. Gugum yang saat itu merasa kesetanan memutuskan untuk melanjutkan aksinya dan naik ke lantai 2 menuju kamar Dukut, ayah dari Dewi yang saat itu kebetulan sedang beristirahat di kamar karena sedang sakit. Sesampainya di sana, tanpa banyak basa-basi lagi nih lur, Gugum langsung menghujani perut Dukut dengan pisau yang ia bawa hingga menghembuskan nafas terakhir. Setelah melakukan aksi gilanya, Gugum langsung turun ke lantai bawah dan sempat duduk termenung di tangga. Gak lama kemudian, adik Dewi yang bernama Bagus pulang dari sekolah. Ketika masuk ke rumah, Bagus melihat Gugum sedang berdiam diri di anak tangga. Tanpa merasa curiga sedikit pun, ia langsung menghampiri mantan kekasih kakaknya itu sambil bercerita kalau dirinya sedang ada masalah dengan teman sekolahnya. Saat itu Gugum mengajak Bagus untuk mengobrol di kamar yang ada di lantai atas. Akan tetapi, sesampainya mereka di kamar tersebut, dari belakang Nelur, Gugum langsung memukuli bagian kepala Bagus sebanyak 5 kali dengan kunci pipa hingga membuat adik Dewi itu jatuh tersungkur ke lantai. Akan tetapi untungnya Bagus berhasil menangkis hantaman yang kelima dan berhasil mengambil alih kunci pipa tersebut dari tangan Gugum. Selanjutnya nih lur, Bagus yang memiliki postur tubuh yang lebih besar langsung mendorong tubuh Gugum hingga terjatuh dan langsung menindih tubuh pria itu. Dalam keadaan gak dapat berkutik, Gugum kemudian meminta maaf kepada Bagus. Ia mengatakan
jika dirinya sangat kesal lantaran ibu dan ayah Dewi menagih hutang kepadanya dengan nada yang memaksa. Bagus yang saat itu juga terluka parah akibat hantaman Gugum, akhirnya memutuskan untuk berlari keluar guna meminta pertolongan warga. Namun setelah ia dan beberapa orang warga kembali ke rumah itu, ternyata Gugum udah kabur melalui jendela di lantai 2 dan memanjat genting layaknya ninja. Kemudian Bagus dan sejumlah warga pun berpencar. Sebagian mencari anggota keluarga yang lain, dan sebagian lagi mengejar Gugum yang saat itu sedang berusaha melarikan diri. Dari pencarian anggota keluarga di rumah tersebut, Bagus bersama beberapa warga dikejutkan dengan pemandangan yang benar-benar mengerikan. Mereka menemukan ketiga anggota keluarga itu udah tergeletak gak bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan. Sementara itu Lur, para warga yang mengejar Gugum juga berhasil menangkapnya. Gak mau membuang banyak waktu, mereka segera menghubungi pihak kepolisian terdekat untuk datang ke lokasi. Setibanya aparat berwajib di rumah tersebut, para warga langsung menyerahkan Gugum kepada pihak polisi untuk diproses lebih lanjut. Pihak kepolisian juga segera mengevakuasi ketiga korban ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi. Berdasarkan hasil otopsi, diketahui bahwa penyebab kematian Herianti dan Dukut adalah pendarahan di bagian perut akibat luka tusukan. Sedangkan penyebab kematian adik Dewi adalah trauma hantaman benda tumpul di bagian kepala. Selanjutnya, Gugum langsung digiring ke Polresta Tangerang untuk penyelidikan lebih lanjut. Di dalam interogasinya, ia mengakui semua perbuatannya. Motif Gugum melakukan itu, ia mengaku bahwa dirinya merasa kesal karena telah diputuskan oleh kekasihnya serta nggak direstui oleh keluarga Dewi. Selain itu, ia juga mengaku bahwa dirinya sangat marah akibat perlakuan keluarga Dewi yang selalu merendahkan dan menagih utang. Padahal dia yang salah yang utang. Di hari itu juga, pihak kepolisian secara resmi menjadikan Gugum sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sidang untuk kasus ini pertama kali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Pada tanggal 15 Desember 2014, Majelis Hakim menyatakan bahwa Ramadan Gumilar alias Gugum bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap 3 nyawa sekaligus. Sebagai hasilnya, Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati. Mendapatkan vonis tersebut, Ramadan Gumilar mengakui bahwa dirinya bersalah dan menyatakan menerima putusan itu sehingga ia nggak akan mengajukan banding. Aduh, setelah riset kasus ini, AA agak speechless banget ya dengernya. Karena jujur aja, kasus ini lebih parah dibanding yang lain. Tapi setelah mendengar kasus ini, ada baiknya kita doakan aja nih untuk para korban yang udah dihabisi oleh Gugum, agar mereka tenang di alam sana ya Lur. Dan semoga dengan adanya kasus ini, kita bisa jadikan pelajaran untuk kehidupan kita ke depannya supaya nggak berlaku gila seperti Gugum. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya Lur.